Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Novita Hutagaluh, CPNS Peranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Kelompok 2 di BDKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu aktual di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara yang berhubungan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN di Indonesia kini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini menjadi landasan hukum terbaru bagi penyelenggaraan ASN yang profesional, efektif, dan berintegritas. Berikut ini adalah 5 isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pranata Humas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Isu yang pertama adalah belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial. Yang kedua, kurangnya kualitas dokumentasi kegiatan instansi. Yang ketiga, keterlambatan penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan. Yang keempat, belum tersusunnya kalender konten kehumasan. Yang kelima, minimnya sarana informasi bagi pengunjung. Saya akan membahas isu yang pertama, yaitu belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial. Nah, saat ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara sudah aktif menggunakan beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Namun belum ada standar profesional prosedur atau SOP yang mengatur alur pembuatan konten, persetujuan hingga publikasinya. Akibatnya publikasi masih bersifat tidak terencana, sehingga memiliki dampak pada pihak-pihak tertentu termasuk internal dan eksternal dan berkaitan dengan manajemen. Lalu isu yang kedua adalah kurangnya kualitas dokumentasi kegiatan instansi. Nah, beberapa hasil dokumentasi kegiatan di Kemenak itu terlihat buram, gelap, atau tidak profesional karena hanya menggunakan HP seadanya saat pengambilan foto atau video. Nah, ini sangat berdampak terhadap konten publikasi yang kurang menarik, tidak representatif, dan berpotensi terlihat kurang profesional. Nah, yang isu ketiga adalah keterlambatan penyampaian informasi dan dokumentasi. Nah, berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman, publikasi kegiatan di media sosial sering diunggah terlambat, sekitar 1-2 hari setelah acara selesai. Akibatnya, informasi kehilangan momen aktualnya, dan juga setiap kegiatan itu tidak up to date di real time. Isu yang keempat adalah belum tersusunnya kalender konten kehumasan. Nah, saat ini publikasi humas masih mengikuti kegiatan yang ada tanpa perencanaan jangka pendek atau jangka menengah. Jadi tidak ada jadwal konten rutin yang dibuat setiap harinya. Akibatnya publikasi tidak konsisten, kadang sangat aktif, kadang juga sepi, kadang tidak ada sama sekali. Nah, isu yang kelima adalah minimnya sarana informasi bagi pengunjung di kantor. Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada brosur atau buletin informasi yang lengkap di ruang pelayanan publik. Mading juga hanya digunakan untuk memuat informasi untuk pegawai saja seperti jadwal apel dan juga lainnya. Nah, informasi layanan secara detail masih harus ditanyakan secara langsung ke pegawai seperti informasi alur layanan, persyaratan administrasi, dan lainnya. Maka dampaknya adalah penerima layanan sering kebingungan saat berurusan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut ini adalah hasil analisis APKL dari 5 isu tentang kehumasan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Dapat dilihat bahwa yang memiliki skor paling tinggi adalah belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial, selanjutnya adalah keterlambatan penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan, dan yang ketiga adalah minimnya sarana informasi bagi pengunjung kantor. Berdasarkan hasil analisis USG dari ketiga isu tersebut, isu yang dipilih sebagai prioritas utama adalah belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial. Isu ini memiliki nilai tertinggi yaitu 15 karena dinilai sangat mendesak dan berdampak serius pada tata kelola kehumasan serta berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Berikut ini adalah gambaran dari analisis Fishbone. Yang pertama, skill, di mana pegawai humas belum memiliki kemampuan khusus menyusun SOP karena selama ini hanya berfokus pada tugas teknis tanpa pelatihan penyusunan prosedur dan juga bukan bagian dari tugas seorang humas. Yang kedua adalah supplier, yaitu tidak ada rujukan atau pedoman resmi yang dijadikan dasar sehingga penyusunan SOP tidak memiliki acuan standar. Yang ketiga adalah surroundings, yaitu lingkungan kerja belum menuntut adanya SOP, di mana pekerjaan berjalan secara situasional dan dianggap cukup tanpa prosedur yang baku.
Dan yang terakhir adalah sistem, belum adanya kebijakan, instruksi atau mekanisme dari pimpinan yang mewajibkan penyusunan SOP sehingga hal ini tidak menjadi prioritas. Nah, beberapa gagasan kreatif untuk mengatasi isu belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial yang dapat saya berikan, yang pertama adalah mengadopsi best practice dari Kementerian Agama Pusat atau instansi lainnya. Nah, sebagai langkah awal, kan Kemenak Kaput dapat mengadopsi. Gagasan selanjutnya adalah membuat peta alur kerja atau kalender konten atau timetable. Nah, kalender ini memuat tentang tema konten, jadwal publikasi, platform yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, kalender ini dibuat secara sederhana namun dapat berisi informasi atau alur pengunggahan konten di media sosial. Nah, dengan adanya kalender ini, publikasi informasi bisa menjadi lebih teratur, konsisten, dan selaras dengan agenda kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, gagasan yang ketiga adalah setiap bagian atau seksi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara dijadwalkan bergiliran menjadi kontributor konten sebagai sumber informasi humas dalam mengelola konten tiap hari. Jadi setiap seksi bertugas mengirimkan bahan informasi atau dokumentasi sesuai kegiatan mereka kepada tim humas. Nah, hal ini bertujuan untuk agar arus informasi lebih kaya, variatif, dan memastikan semua unit kerja itu ikut aktif dalam mendukung peran humas dalam penyampaian informasi publik. Nah, dari ketiga gagasan kreatif yang saya ajukan untuk mengatasi isu belum tersedianya SOP pengelolaan media sosial di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, maka dampak positif dari gagasan kreatif ini yang saya harapkan adalah terbentuknya alur yang jelas dan praktis, fungsi humas berjalan lebih teratur, transparan, dan akuntabel, publikasi konten menjadi rutin, variatif, dan representatif dari semua unit kerja, dan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.